Oleh karenanya, kita harus tetap menjaga tubuh kita tuh sehat. Saya sering berkata kepada teman-teman tuh begini. Kita mati boleh, tapi kalau bisa sakit jangan gitu. Jadi ini penting kita garis bawahi. Mati kita boleh, tapi sakit itu jangan. Kita harus berusaha itu. Kalau kita sudah berusaha atau tetap seperti itu, lah itu namanya hukum kodrat yang berjalan gitu. Nah, untuk kita sehat, secara otomatis kita ini harus tahu mesin tubuh kita, karena kesehatan itu sifatnya harus dijaga dan dirawat. Kesehatan itu bukan milik seorang dokter atau milik praktisi kesehatan, tetapi kesehatan itu milik kita. Karena kesehatan itu milik kita, tanggung jawabnya itu ada di tangan kita. Dan untuk memahami supaya kita sehat ini, ibarat kita itu belajar jadi bengkel, Pak. Kita mau jadi bengkel mobil atau bengkel motor. Apa yang perlu kita lakukan? Kita harus tahu dulu mesin-mesinnya. Nah, begitu juga ketika kita mempelajari kesehatan kita ini. Kita harus tahu dulu mesin tubuh kita ini. Kalau kita belum tahu, tiba-tiba kita melakukan tindakan terhadap tubuh kita atau terhadap orang sakit, ini yang kadang-kadang menjadi masalah. Oleh karenanya seorang pengobat harus paham betul mesin tubuhnya. Selain untuk dirinya, nanti baru bisa untuk orang lain. Nah, mesin tubuh kita kurang lebih itu ada 8 sistem. Yang pertama adalah ini. Sistem pencernaan lambung, Pak. Nih. Kemudian yang kedua sistem otak dan saraf. Berarti di sini otak kita nih. Kemudian yang ketiga sistem peredaran darah dan jantung. Kemudian yang keempat, sistem pernapasan paru-paru. Yang kelima, sistem ginjal reproduksi. Yang keenam, sistem pankreas dan limpatik. Yang ketujuh, paru-paru sudah, pencernaan sudah, saraf sudah, sistem toksin dan hati. Kemudian yang kedelapan, sistem perasa, Pak, atau saraf ini. Perasa. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus mengenal mesin tubuh kita. Kalau saya urut dengan bahasa yang gampang adalah dari atas otak dulu, salah satu mesin tubuh kita. Kemudian turun ke bawah adalah jantung. Kemudian ke samping jantung adalah paru-paru, itu yang ketiga, itu dibilang sistem pernapasan paru-paru. Kemudian kita bawa ke bawah itu sistem pencernaan, itu yang keempat. Kemudian ada sistem ginjal, reproduksi. Kemudian sistem hati dan sistem perasa atau tubuh kita ini. Sistem panca indera. Jadi kita harus pahami sistem itu dulu. Kalau kita belum memahami tentang sistem itu, secara otomatis nanti dalam penanganan kepada seorang yang sakit itu biasanya akan bermasalah. Nah, sistem-sistem ini bergerak dalam keseimbangan. Jadi antara satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Kalau satu ada masalah, yang lain juga akan ada masalah. Jadi seperti itu. Nah, yang menyeimbangkan daripada sistem ini adalah nutrisi yang kita makan.
Jadi antara otak, paru-paru, jantung, hati, limpa, ginjal, pankreas, dan lain sebagainya tadi, itu bekerja sama sepanjang hidup. Dan tidak pernah istirahat. Inilah kalau di dalam agama yang dikatakan adalah Sang Maha Hidup. Kenapa? Tidur pun dia tetap bergerak. Gitu. Ini makanya ini sangat berat sebuah sistem ini kalau tidak dijaga. Nah, antara otak dan jantung itu membutuhkan nutrisi yang berbeda. Jantung dan paru-paru membutuhkan nutrisi yang berbeda. Kemudian paru-paru dan ginjal membutuhkan nutrisi yang berbeda. Jadi semua sistem begitu. Oleh karenanya, supaya tubuh ini tetap sehat, maka harus kita penuhin nutrisi-nutrisi yang berbeda itu dari apa? Dari apa yang kita makan. Makanya saya sering berkata kepada teman-teman itu, makananmu adalah obatmu, makananmu juga penyakitmu. Pergaulanmu adalah obatmu, pergaulanmu juga penyakitmu. Minumanmu adalah obatmu, minumanmu juga penyakitmu. Jadi di sini yang kita harus pahami dulu tentang mesin tubuh kita itu. Jadi kita rawat dengan alat yang namanya makanan. Di dalam makanan ada nutrisi. Oleh karenanya, supaya gerak ini seimbang, tadi poinnya adalah harus mendapatkan nutrisi yang berbeda. Nutrisi yang berbeda ini oleh alam semesta sudah diatur dengan 8 mesin ini. Supaya seimbang kita punya 8 waktu. Yaitu dari 1 sampai 8 dari Senin sampai Senin. Itu